penyebab utama kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dijanjikan oleh orang lain. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kalau saya rangkum dari buku Freedom from the Known, caranya untuk bebas bagaimana secara umum, ini secara umum dulu ya, nanti kita lanjutkan detailnya. Kita harus melakukan 6 hal. Yang pertama, ini di semua tokoh pasti ada yang ini, self-awareness, kesadaran diri, pengenalan diri. Kamu harus tahu siapa dirimu, apa tipemu, orang yang bagaimana kamu. Sehingga kamu tidak asal memasukkan segala pengetahuan dalam dirimu. Pengenalan diri ini mutlak, jadi kunci. Makanya teman-teman jangan eman-eman waktu untuk mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu proses yang terus-menerus, tidak ada akhirnya. Karena kita juga dinamis. Dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana, harus dikenali terus-menerus. Dulu sebelum punya pacar bagaimana, sekarang setelah diputus bagaimana, pasti berubah. Dulu masih SMA bagaimana, sekarang sudah kuliah bagaimana, pasti berubah. Disitulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau tidak percaya kamu lihat foto lama, video lama, atau buku agenda lamamu. Coba kamu buka hari ini, kamu mesti ketawa-ketawa, kamu mesti mungkin ada malunya, ada cringe-nya, ada kok gini ya saya, kok gitu ya saya. Pasti kenapa? Sekarang kamu sudah berubah, kamu bukan yang dulu lagi. Tulisan yang kamu anggap, wah ini puisi saya indah sekali ya. Begitu kamu baca sekarang, ada saya kok nulis kayak gini ya dulu. Kenapa? Kamu berubah sekarang. Itulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau sudah, langkah kedua adalah langkah mengenali pengkondisian di sekeliling kita. Ya termasuk ngaji filsafat malam hari ini itu. Bukan berarti jangan ngaji, tapi jangan sampai kamu dikendalikan sebegitunya. Kamu harus memutuskan sendiri, kamu harus memfilter sendiri, kamu harus menata sendiri pilihan-pilihanmu. Ya dulu kamu kecil dikondisikan terus oleh orang tuamu, masyarakatmu, lingkunganmu. Sekarang kamu sudah dewasa, bisa memutuskan sendiri, berpikir sendiri. Maka langkah kedua adalah kritis, mengenali pengkondisian yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, menghindari atau melepaskan keterikatan. Jadi keterikatan itu sesuatu atau seseorang yang kita merasa tidak bisa lepas darinya, bahkan hidup kita gantungkan sepenuhnya padanya atau pada sesuatu itu. Itu namanya keterikatan. Jadi lepaskan itu semua. Keterikatan itu. Bukan berarti kalau begitu tidak berhubungan dengan orang lain. Ya tetap berhubungan. Tapi berhubungan yang kreatif, produktif. Bukan hubungan yang jenisnya ketergantungan. Ada dirimu bisa membantu aku, alhamdulillah. Yuk kita kerjasama biar pekerjaan cepat selesai. Tapi tidak ada dirimu pun aku sanggup menyelesaikannya. Ini mandiri namanya. Jadi kalau tidak ada kamu masih ada yang lain kok, ngapain terlalu terikat ke kamu, itu juga namanya mandiri. Jadi tidak terikat pada satu orang, satu lembaga, sesuatu atau apapun.
Ini kuncinya untuk freedom from the known. Karena keterikatan itu akan jadi beban yang paling berat di kepalamu. Kalau sudah yang keempat, mari latihan. Ini sering kita pakai istilah mindful. Kita pahami, kita perhatikan, kita serap, tapi tanpa menghakimi. Ini latihan menikmati momen. Yang sering jadi masalah itu kan penghakimannya. Jadi penghakiman itu contohnya gini. Ternyata yang dapat jatah minuman hanya 100 gelas toh misalnya. Kalau bisa kalian titik di situ. Di ngaji filsafat itu hanya 100 gelas yang hadir, yang dapat minuman, sisanya tidak kebagian. Titik di situ. Yang sering jadi masalah apa? Penghakimannya. Penghakiman itu bisa, dasar takmirnya, tidak tahu situasi. Itu penghakiman sudah. Itu dari kamu sudah. Itu biasanya dasarnya the known tadi. Ya memang harus tahu diri lah, wong yo gratis aja ke sini, masa harus disediain semuanya. Ini penghakiman sudah. Ini judgment-nya. Yang sering membuat hidupmu tidak tenang itu judgment ini. Bukan faktanya. Fakta bahwa kamu tidak lulus kuliah, itu titik. Selesai. Tapi begitu kamu lanjutkan dengan penghakiman, masalah besar muncul. Semester berapa mas? Semester 14. Oh semester 14. Selesai kan itu dok. Tapi begitu kemana saja selama ini? Ngapain? Itu penghakiman sudah. Yang sering jadi problem hari ini penghakiman ini. Hati-hati dengan penghakiman. Kalau data-data kita tidak lengkap, kita bisa menzolimi orang. Nanti kalau kalian setelah ini mengakses medsosmu, coba ya kamu latihan membatasi. Oh faktanya cuma ini sih. Ketika sudah masuk ke sini itu komentarnya. Itu pandangannya. Oh itu versi dia. Itu penghakimannya. Jadi kalau kalian bisa misah ini, kalian hidupmu lebih nyaman nanti. Penghakiman itulah nanti yang berpotensi jadi the known. Boleh sebut, sekarang kan banyak masalah macam-macam itu. Coba kamu cek ya, yang rame di medsos selalu aspek penghakimannya. Bukan deskripsi faktanya. Yang membuat kemudian tadi kita sebut noisy. Tidak tenang. Nah, latihan untuk freedom from the known itu membatasi sampai level pemahaman, kemudian nanti dulu kalau mau penghakiman. Jadi ini yang keempat. Biar apa? Tidak terlalu memberati kepala kita. Lewat penghakiman inilah kita rentan disetir, dikendalikan. Karena di situ nanti pasti ada setuju dan tidak setuju, ada pro dan kontra. Di situ kita mulai diarahkan. Yang kelima, kita bisa freedom from the known kalau kita siap menghadapi situasi apapun, perubahan apapun, termasuk hal-hal yang mungkin tidak jelas. Selama ini yang membuat kita sulit berkembang, sulit melepaskan the known, karena ada banyak ketakutan ini, ketakutan itu dalam diri kita. Nanti kalau begini gimana Pak? Nanti kalau berubah jadi begitu gimana Pak? Nah, kita tidak tahu nanti berubah seperti apa. Kita siapkan saja mental kita bahwa hidup itu memang akan selalu dinamis dan berubah. Jadi saya siap menghadapi perubahan apapun. Dan perubahan itu mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Itulah hidup. Nah ini meringankan isi kepala kita. Yang sering memberati isi kepala kita, itu kan kita tidak siap menghadapi perubahan. Akhirnya ya harus ini terus, harus begini terus. Kita ragu-ragu mau melakukan ini, melakukan itu. Karena khawatir efeknya. Padahal efek itu ya sebagian besar ya hanya persepsi model penghakiman tadi.
Nah, yang terakhir ini sering dulu kita uraikan, hidup saat ini. Jadi ya kita nikmati momen. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu, jangan digelisahi oleh masa depan. Ini 6 kunci sebelum nanti kita bahas filosofi-filosofinya. Baik, kita lanjutkan. Ada quote yang menarik dari beliau, be a light unto oneself. Jadilah cahaya untuk dirimu pertama-tama. Jadi kita selama ini kan pahamnya cahaya itu menerangi sekeliling, tapi jadilah dirimu cahaya untuk dirimu. Karena kalau dirimu sendiri tidak bercahaya, bagaimana kamu bisa mencahayai sekelilingmu? Kalau kamu tidak beres, gimana bisa membereskan orang lain? Membereskan masyarakatmu, lingkunganmu, budayamu. Untuk bisa kamu sendiri bercahaya, kan tidak mungkin dengan cara mengambil cahayanya orang lain. Kamu sendiri yang harus berpikir, kamu sendiri yang harus merenung, kamu sendiri yang harus melihat apa yang bisa diberikan ke masyarakat di sekelilingmu. Apa maksudnya be a light unto oneself itu, jadi cahaya untuk dirimu itu? Yang pertama tadi kesadaran diri. Paham siapa aku, apa kelebihan, apa kekuranganku, sehingga kita bisa mengelola diri kita secara lebih optimal. Yang kedua, mandiri dalam pengetahuan. Iya, kita membaca sana-sini, kita belajar tokoh ini, tokoh itu. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan versi inilah yang saya anggap paling kuat, paling relevan, paling cocok, paling benar. Bahkan bisa gabung-gabung dari tokoh ini sedikit, tokoh itu sedikit, tidak masalah. Kita mandiri berpikirnya. Ada pertanyaan yang sulit saya jawab itu kalau ada yang tanya, Pak, dari sekian banyak filosof yang paling disukai Pak Faiz yang mana? Itu pertanyaan saya jawabnya susah, karena saya tidak bermodel terus mengidolakan satu tokoh terus segala yang dari tokoh itu saya ambil. Saya sering modelnya agak eklektik. Oh, kalau dari tokoh ini saya suka ininya. Kalau dari tokoh itu saya suka itunya. Saya lebih begitu. Jadi tidak ada satu filosof yang saya idealkan sedemikian rupa terus mati-matian saya memfollow dia, tidak begitu. Jadi rumusan eklektik ini kan berarti saya milihnya sesuai kepentinganku, sesuai sudut pandangku. Ini salah satu ilustrasi ya kalau teman-teman ingin mandiri dalam pengetahuan. Kita jadi cahaya sendiri sekarang. Dan yang ketiga tentu saja penerangan dari dalam. Jadi kita jadi cahaya untuk diri kita itu jangan dibayangkan cahaya dari luar yang masuk. Kita sudah cahaya sebelumnya, tinggal kita buka diri kita jernihkan pikiran kita bersihkan hati kita, maka kita sudah cahaya. Akan memancar cahaya keluar dari diri kita. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran akan keluar dari diri kita. Itulah yang dimaksud cahaya dari dalam diri keluar. Jadi bukan mengandalkan cahaya dari luar untuk kita pantulkan lagi. Tapi kitalah hakikatnya cahaya itu untuk kita terangi sekeliling kita. Ya dengan kebenaran kita, dengan kebaikan kita, dengan keindahan perilaku kita, disitulah kita jadi cahaya keluar setelah sebelumnya kita jadi cahaya untuk diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi diceramai oleh Krishnamurti tentang bagaimana kita jangan terbelenggu, bagaimana kita harus mandiri jadi cahaya untuk diri kita, di buku itu ada uraian begini, orang itu kadang-kadang punya dalih untuk tidak melakukannya.
Yang paling banyak dalih itu yang pertama. Aku tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah ini biasanya orang yang terjamin hidupnya enak dengan situasi sekarang. Orang yang menemukan pleasure dengan situasi sekarang. Sudah Mas sampean itu terbelenggu loh. Sampean itu dijajah loh. Nggak apa-apa Pak, enak kok. Ya kalau sudah kayak gini ya dia akan mau berubah sudah. Saya nyaman kok Pak dengan yang seperti ini. Ya sudah. Jadi ini akan jadi hambatan. Cara berpikir bahwa baik-baik saja kok Pak semuanya. Padahal tidak baik-baik saja. Nah ini problem pertama. Ada problem kedua. Problem kedua biasanya alasannya sulit. Iya sih Pak, memang harus pembebasan, tapi ya sulit Pak. Tidak gampang melakukan itu. Kata Krishnamurti, kalau ada orang ngomong seperti ini, sebenarnya penghalangnya adalah dirinya sendiri. Dia menghalangi dirinya untuk tercerahkan. Jadi ini alasan kedua. Jadi alasan pertama itu alasan, gini saja saya sudah enak kok Pak. Alasan kedua, sulit Pak, ngapain susah-susah. Kita sering begitu. Ada lagi yang nomor 3, ini mungkin lebih canggih alasannya. Saya tahu Pak, itu penting. Tapi gimana terus? Tuntun saya dong. Arahkan saya dong. Itu di banyak sesi macam-macam pertanyaan yang sering muncul pada saya itu, caranya bagaimana Pak? Kita tidak sadar, kita bertanya caranya bagaimana, itu sebenarnya kita sedang menjebak diri kita untuk dijajah, untuk dikuasai. Level tertinggi hubungan dengan sesama itu cinta. Terus pasti muncul pertanyaan, gimana Pak cara mencintai yang baik ya Pak? Itu cara. Terus kamu ingin saya jelaskan, terus saya jelaskan. Mencintai yang baik itu pertama begini loh. Kedua begini loh. Dan kamu terima terus kamu jalankan. Itu kamu tidak sadar, kamu sedang membelenggu dirimu sendiri. Ya kamu tetap harus berpikir dong. Untuk konteks hidupku seperti ini Pak, mencintai yang ideal itu. Situasi saya karena seperti ini. Tapi banyak orang memasrahkan dirinya untuk dibelenggu. Iya Pak, saya tahu itu penting. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah ini kamu sedang menyerahkan dirimu untuk dijajah. Makanya Krishnamurti bilang, bila aku cukup tolol untuk memberikanmu sebuah sistem, dan bila engkau cukup tolol untuk menganutnya, maka yang akan engkau lakukan hanyalah meniru, mencontoh, menyesuaikan diri, menerima. Dan bila engkau berbuat demikian, engkau telah menanamkan otoritas orang lain dalam dirimu. Sehingga terjadi pertentangan antara engkau dan otoritas itu. Jadi ini kita selama ini banyak bermain di sini. Ada yang tidak mau berubah karena sudah nyaman. Ada yang alasannya sukar. Ada yang pasif. Pasrah saja, ingin dituntun saja. Menyerahkan dirinya untuk dijajah. Inilah penghalang dari freedom from the now. Diri kita. Wong ini perjuangan memang melawan diri kita. Jangan dikira kenyamanan itu, kalau yang pertama ya, itu adalah simbol baik-baik saja. Karena nyaman tidak nyaman itu kalau manusia ya tergantung dinamika dirinya, kemudian pembiasaan yang dia lakukan. Orang yang biasa nyopet, ya nyopet itu ya nyaman-nyaman saja bagi dia. Orang yang biasa korupsi, dengan korupsi dia nyaman-nyaman saja, toh ya hidupnya enak. Jadi kalau sekedar nyaman, koruptor-koruptor yang belum tertangkap itu sekarang hidupnya nyaman sekali, enak. Dia tidak akan mau berubah. Maka kenyamanan tidak bisa jadi standar bahwa hidup kita sedang baik-baik saja.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang melanjutkan tadi ya. Kata beliau, seseorang yang berkata, saya ingin berubah, beritahu saya caranya, tampaknya sangat sungguh-sungguh, sangat serius, tapi sebenarnya tidak. Dia menginginkan otoritas yang diharapkannya akan membawa ketertiban dalam dirinya. Tetapi dapatkah otoritas membawa ketertiban ke dalam? Ketertiban yang dipaksakan dari luar pasti akan selalu menimbulkan kekacauan. Penyebab utama kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dijanjikan oleh orang lain. Jadi kita mengejar ideal, yang idealnya itu milik orang lain, yang dijanjikan oleh orang lain. Itu yang membuat hidup kita kacau. Kenapa? Tidak selalu ideal di orang lain itu cocok untuk kita. Orang lain ini pekerja keras, tiap hari dia kerja mulai pagi sampai sore, maka dia mengidealkan hidup plus istirahat. Bagi dia enaknya hidup itu ya sekali-sekali ada istirahatnya. Terus kita dengar idealismenya, wah berarti hidup itu harus istirahat ya. Terus kamu ambil ideologi itu. Padahal kamu selama ini hanya rebahan saja. Kamu tidak ngapa-ngapain tiap hari ya kelesetan, lesehan, tidak ngapa-ngapain. Loh kamu ambil ideologi istirahat tadi. Tambah kacau hidupmu. Gitu loh. Ideal di dia tidak selalu ideal di kita. Dalam hal apapun. Makanya kata beliau ya perbuatan yang mengacaukan diri kita itu kita menggunakan ideal untuk orang lain, kita pakai untuk hidup kita. Kita tidak mau membaca dulu aku ini sedang apa, dalam posisi apa, untuk situasi apa. Tidak selalu yang bagus untuk orang lain itu bagus untuk kita. Nah, kita kan sering begitu, nonton artis, bagus ya pakai baju begitu, besok kamu cari-cari beli baju begitu. Begitu dipakai, kok kebalikannya kelihatannya jadi tidak sama. Kalau dipakai artisnya kok bagus, saya yang pakai kok kacau malah jadi. Ya karena dia beda dengan dirimu. Itulah. Baik, saya punya teman itu yang zaman mahasiswa, dia ingin sekali punya brewokan, punya jenggot banyak itu. Nah, satu ketika dia beli obat itu, tapi begitu tebal sekali brewokannya, dia malah takut sendiri. Ternyata tidak sama ya, saya lihat di film-film Diano itu bagus, kok saya yang pakai tidak bagus ya. Ya kamu belum mengukur dirimu sendiri dulu sebelum menerapkan yang dipakai orang lain. Jadi memang beda kita dan dia. Itulah yang selama ini sering kita lakukan. Itu masih mending orangnya sadar tidak cocok. Kadang-kadang kita itu ikut orang lain, sudah tidak cocok, tapi kita tidak sadar. Yo kayak beli baju versi artis tadi, kita tidak sadar itu tidak cocok ke kita. Pokoknya kita kemana-mana pakai bajunya artis tadi. Orang pada cekikian ketawa, kita merasa orang-orang mesti pingin baju kayak gini. Itu. Ya itu lebih tragis lagi. Baik, inilah yang digelisahkan oleh Krishnamurti. Jadi selama ini hidup kita itu hanya memulung pikiran-pikirannya orang tanpa kita berpikir sendiri, tanpa kita kritis dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita berfilsafat. Kita mulai filsafatannya ya, kalau tadi inti gagasannya. Kita dalami beberapa aspek. Filosofi kebebasan yang pertama. Kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bagaimana hakikat diri kita
manusia itu antara lain kebebasan. Tadi sudah saya sebut fitrahnya manusia itu bebas. Itulah mengapa kata Krishnamurti, kebebasan adalah hasrat yang paling membara, mendesak, menggebu-gebu dari setiap manusia. Tidak ada orang yang senang diatur, senang dijajah, senang dikendalikan. Kenapa? Nabrak fitrahnya. Jadi, maka kebebasan itu ya kemanusiaan, ya kebenaran. Dimanapun ada fenomena penjajahan, pasti akan segera muncul fenomena perlawanan dan pemberontakan. Kenapa? Ada fitrah yang sedang dilanggar, yaitu kebebasan. Kita ingin segera bebas, karena ternyata dijajah, dizolimi, itu tidak nyambung dengan kemanusiaan, dengan fitrah kita. Dari situ terus disimpulkan, sebenarnya kebenaranlah yang membebaskan, bukan usaha kita untuk menjadi bebas. Maksudnya apa? Kebebasan itulah kebenaran. Kita kan merasa seolah-olah berjuang untuk meraih kebebasan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kebebasannya sudah ada, sekarang sedang terhalang. Itu saja. Jadi kebebasan itu ya kebenaran hidup ini ya hakikatnya kan kebebasan. Sekarang sedang terhalangi, jadi bukan hilang. Yang terus kita kejar, kita cari, enggak. Daya bebas itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal dihalangi atau tidak, disadari atau tidak, dimaui atau tidak. Cuma itu. Ada orang yang memang enggak mau bebas. Enak Pak dijajah itu tidak pakai mikir apa-apa, diatur daripada capek mikir, terserahlah, pasrah saja. Mungkin ada orang begitu. Ada juga orang yang tidak sadar bahwa dia dijajah. Masa sih Pak kita dijajah? Wong rasanya biasa-biasa aja, itu rasanya enak-enak saja. Ngopi juga masih enak, masih nyaman kok misalnya. Nah, ini tidak sadar namanya. Jadi kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Maka kebebasan sejati tidak terletak pada mengejar kesenangan, tapi mengejar kebenaran. Ketika kita ingin bebas, sebenarnya bisa dikatakan kita ingin benar. Karena kebebasan itu kebenaran. Menghidupkan kebebasan berarti menghidupkan kebenaran. Cara hidup bebas sama dengan cara hidup benar. Awas lo ya, kata-kata bebas jangan diganti liar atau suka-suka. Karena di balik kebebasan pasti ada tanggung jawab. Kamu bebas milih apa saja tapi tetap akan dituntut bertanggung jawab atas efek dari pilihan itu. Ya memang begitu rumusnya orang hidup. Manusia itu kan memang oleh Allah diberi kuasa milih dan bebas, tapi sekaligus nanti akan dituntut pertanggungjawaban dari pilihan-pilihan yang dia ambil. Ini yang pertama. Filosofi kebebasan adalah kebenaran dan kemanusiaan. Filosofi kedua, kebebasan itu bukan tujuan, tetapi dia adalah journey, dia adalah perjalanan. Kalau itu perjalanan, ya dia sifatnya tidak sekali jadi, tapi berproses, bahkan proses itu berkelanjutan. Kata Krishnamurti, kebebasan bukan tujuan yang harus dicapai, tetapi cara kita menjalani setiap momen dengan terbuka dan kesadaran penuh. Itulah kebebasan. Jadi bukan tujuan. Kalau itu tujuan berarti sekarang sudah bebas, selesai. Kan tidak begitu.
Jadi hidup kita itu harus dari pilihan bebas ke pilihan bebas selanjutnya ke pilihan bebas selanjutnya. Ini proses yang tiada akhirnya. Sampai kita mungkin meninggal besok, ya kita ada di circle ini, ada di proses ini. Bahkan ada yang bilang kebebasan itu justru di awal, tidak di akhir. Di awal itu maksudnya awal perjuangan itu dimulai dari kebebasan. Makanya dulu Pak Karno menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Kenapa disebut emas? Karena sangat berharga sekali. Kalau tidak ada kebebasan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimanapun dia hanya jembatan. Kalau kita tidak melewatinya untuk meningkatkan kualitas diri, membangun dan lain sebagainya, tidak ada gunanya kebebasan itu. Jadi makanya ayo kita bebas, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, dan kebebasan itu bukan tujuan tetapi proses yang terus menerus. Seperti tadi loh, kadang-kadang ada yang ingin merampok hidup kita, mengendalikan hidup kita. Itu kan tidak sekali momen, tapi ya di setiap momen. Maka kesadaran kita ya harus continue terus menerus. Kita harus senantiasa menyadari diri kita. Jadi setiap momen, ini maksudnya gimana sih? Saya harus bagaimana sih? Tanggapanku pasnya gimana sih? Nah, kita harus berani begitu. Kalau di Krishnamurti bahkan ada anjuran kita harus mau sering-sering agak mengambil jarak dari diri kita sendiri. Kalau istilahnya dulu Ki Ageng Surya Mentaram itu merui gagasane dhewe. Mengetahui pikirannya sendiri. Jadi semacam kita mengambil jarak keluar dari diri kita terus mengawasi, oh ini toh saya yang sedang berpikir, ini toh saya yang sakarepe dhewe, oh ini toh saya. Itu namanya mengambil jarak. Ki Ageng Surya Mentaram itu menyadari ini itu ketika beliau satu ketika hampir tewas tenggelam. Jadi beliau ini satu ketika kena arusnya air terus megap-megap. Dari situ beliau merasa seolah-olah melihat dirinya sendiri. Oh itu toh aku yang megap-megap itu, yang selama ini berpikir macam-macam, yang selama ini ingin keluar dari istana itu. Dia merasa bisa mengambil jarak dari dirinya. Itu kalau ilmu kanuragan itu ada istilah apa, ngerogo sukmo, jadi keluar. Tapi bukan itu maksudnya ya. Jadi mengambil jarak itu kita mengkritisi diri kita sendiri secara objektif. Karena kadang-kadang kita itu kalau tidak terlalu keras pada diri kita, kadang-kadang terlalu permisif, terlalu membolehkan. Dengan cara mencari alasan-alasan. Maka penting kita objektif mengambil jarak. Ternyata saya itu cerewet ya, ternyata saya itu baper ya, ternyata saya itu kalau ngomong nyelekit ya. Itu kita bisa tahu itu kalau kita mengambil jarak. Kalau kita masih melekat dengan diri kita, biasanya kita tidak sadar. Mana titik-titik kurang, titik-titik lemah kita. Untuk sadar, untuk paham, ya harus mengambil jarak. Saya tahu kalian ini cakepnya luar biasa, yang ini cakep biasa, yang ini tidak cakep, itu kan ada jarak. Kalau tidak ada jarak, sulit saya milih mana yang lebih cakep, mana yang tidak cakep. Bahkan warna saja, apakah ini krem atau putih, itu kalau saya nempel tembok wajah saya, tidak bisa membedakan. Bisa saya bedakan kalau mengambil jarak. Nah, itu gunanya. Kebebasan sebagai proses yang berkelanjutan, mari kita sadari terus-menerus, kita refleksi, kita evaluasi antara lain dengan mengambil jarak dari diri kita. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kebebasan itu berawal dari pengenalan diri. Mengenal diri sendiri secara mendalam adalah kunci menuju kebebasan. Semakin engkau kenal dirimu, semakin jelas bahwa dirimu sendiri itu tidak ada habisnya untuk dipahami.
engkau tidak akan mencapai satu pencapaian, engkau tidak mencapai satu kesimpulan. Karena memahami diri itu sungai yang tidak ada ujungnya. Kita berubah terus. Nah, lanjut. Kebebasan bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan kelemahan bawaan manusia. Jadi mengenali diri tadi bukan kok terus dalam konteks mencari kesempurnaan diri, tapi menerima diri kita apa adanya. Banyak di antara kita yang setelah mengenali diri, kemudian hasilnya adalah membenci diri. Dulu kita pernah membahas ini di self-hate, self-hatred, kebencian pada diri kita. Mari kita terima diri kita plusnya maupun minusnya, kelebihannya maupun kekurangannya. Inilah nanti yang kalau dalam bahasa agama disebut makom ridho. Apapun kondisi kita, mari kita terima. Jadi bagian dari pengenalan diri yang kita terima ya sehubungan dengan kebebasan tadi. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya itu banyak lemahnya kok Pak, saya tidak berharga Pak. Berarti memang saya itu levelnya inferior, jadi saya ikut sajalah yang pinter-pinter, ikut sajalah yang jago-jago. Akhirnya kita jadi minder. Kita tidak berkembang. Jadi pengenalan diri, kemudian kita pahami, oh saya kuat di sini, tapi saya agak lemah di sini. Tetap kita terima. Untuk nanti kita upgrade lagi diri kita. Jadi bukan kita benci, kita marahi. Karena biasanya kalau sudah dibenci terus ditinggal. Saya tidak suka Pak dengan diri saya yang kayak gini. Benci sekali dengan diri saya. Kok bisa? Itu biasanya terus kita meninggalkan diri kita. Cirinya ya hidup akhirnya malah tidak ngontrol. Suka-suka. Kalau dimarahi orang, kamu kok jangan begitu itu. Biar saja saya memang rendah kok. Saya memang tidak berharga kok. Terus jadi begitu. Siapalah saya, nah, gitu terus jadi begitu. Ini namanya self-hate. Nggak, kalian tetap berharga. Setiap orang istimewa. Allah mengizinkan kalian hadir dan bukan yang lain yang hadir di muka bumi ini saat ini. Itu pasti karena kalian memang istimewa. Masing-masing dari kalian. Hanya saja kalian sering tidak kenal diri kalian karena kalian jarang membaca diri kita. Baik, kita lanjutkan. Mari kita terima hidup kita, kita ikuti arusnya, kemudian kita upgrade diri kita. Jangan menyerah begitu saja, didominasi, dijajah. Lanjut. Nah, ini yang sering orang salah paham. Bebas berarti suka-suka ya Pak. Bebas berarti liar ya Pak. Bebas berarti semaunya sendiri. Bebas berarti egois. Tidak, kata Krishnamurti. Mengejar kebebasan itu bukan tindakan egois. Tetapi satu kerinduan yang mendalam untuk bebas dari konflik batin dan konflik lahir. Saya lanjutkan. Menjadi bebas berarti melampaui batasan ego dan menyentuh luasnya eksistensi. Menjadi bebas, untuk benar-benar bebas, seseorang harus melampaui batas-batas dirinya yang terbatas dan merangkul seluruh umat manusia. Menjadi bebas berarti melepaskan semua keterikatan dan identitas dan hidup sepenuhnya di masa kini. Jadi justru kebebasan itu bukan melakukan tindakan sewenang-wenang, suka-suka atau egois, tapi bebas itu melampaui ego kita.
Kalau kita masih terpenjara oleh ego kita, ya sebenarnya ya kita masih belum bebas. Tadi kan ada di awal tadi ya, kita sering dipenjara oleh ego dan identitas kita. Bayangan ideal kita tentang diri kita, yang itu membelenggu kita. Terus jadi tidak berkembang hidup kita karena terpenjara ego. Justru kebebasan itu, orang bebas sejati melampaui ego. Orang menganggap saya tipenya begini, tapi sebenarnya saya tidak hanya begitu sih. Cobalah saya lakukan yang tidak sekedar itu. Nah, ini namanya kita bisa melampaui ego. Jadi ada orang yang terlalu kuat memegangi identitas dirinya, sifat pokoknya saya harus begini, saya harus begitu, tidak melihat situasi, akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Itulah ego yang tadi sudah saya contohkan. Kita ingin dikenal sebagai orang yang begini, orang yang begitu. Pak, saya terlanjur kuburu sana ya Pak. Oh, saya terlanjur ada di kelompok ini yang kontra ya Pak. Berarti saya harus kontra terus ini. Ini jebakan identitas. Itulah yang disebut ego. Tidak bisa Pak, saya selama ini sudah postingan saya ngeritik terus ya, masa ganti mendukung? Tidak bisa lah, ya tetap harus kritik Pak. Nah, ini yang disebut ego. Melampaui ego itu, iya sih selama ini saya ngeritik, tapi untuk yang ini saya harus mendukung dan memuji ini. Meskipun kapan-kapan kalau ada yang tidak beres tak kritik lagi. Inilah orang yang bisa melampaui egonya. Tapi kalau kalian terjebak, ya seperti tadi, oh saya kan sudah dikenal sebagai kritikus Pak, jadi ada apa saja tak kritisi. Itu kamu menjebak dirimu sendiri. Disitulah ego, dan kebebasan pasti bukan itu. Jadi kalau orang bebas kok sewenang-wenang egois, dia salah paham terhadap makna kebebasan itu. Justru kebebasan itu menuntut kita melampaui ego. Untuk tidak nyari enaknya sendiri, nyari senangnya sendiri. Atau terjebak dalam identitas-identitas. Oke, untuk tidak terjebak, tadi kuncinya ya kalian kenali. Selama ini aku mencitrakan diriku sebagai orang yang gimana sih? Itu akan ketemu egomu apa. Mungkin mencitrakan dirimu sebagai anak soleh, sebagai mahasiswa yang rajin, sebagai orang yang murah senyum. Itu kan jebakan-jebakan itu sudah. Teman saya yang satu itu loh Pak, dia murah senyum. Kebetulan kamu pas dengar, wah orang nganggap aku murah senyum. Nanti kamu keluar senyum terus pokoknya. Karena sudah dijebak oleh identitas tadi. Kemana-mana memaksa dirimu harus senyum terus. Oh ini banyak kalau diperluas contoh-contohnya ya. Mungkin ada yang fanatik dengan model rambut, ada yang fanatik dengan kostum, ada yang fanatik demi ego tadi. Oke, ini filosofi kedua. Jadi kebebasan tidak sama dengan egoisme. Filosofi kelima. Kalau ini tentang kebebasan sosial. Kalau tadi kan yang individual. Banyak orang salah paham, kata Krishnamurti, kebebasan sosial itu berarti memberontak terhadap tatanan sosial. Padahal bukan itu. Kebebasan sosial bukan pemberontakan, tetapi transformasi diri. Coba kita tengok sebentar ya kalimat-kalimatnya dari beliau. Kebebasan bukan tentang melepaskan diri dari masyarakat, tetapi tentang mengubah masyarakat melalui perubahan yang radikal dalam diri kita sendiri. Kebebasan sejati bukan melari dari hubungan, tetapi cara yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam berhubungan dengan orang lain. Kebebasan bukanlah menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat, tetapi mengekspresikan keaslian dan keunikan diri kita sendiri. Ini maksudnya begini, jadi satu ketika ada pertanyaan pada Krishnamurti,
Mana yang lebih berpengaruh terhadap diri kita? Diri kita sendiri ataukah masyarakat? Jawabannya Krishnamurti apa? Loh, emangnya masyarakat itu siapa? Masyarakat itu kan kumpulan dari diri-diri kita semua ini. Itulah masyarakat. Jadi perbaikan sosial itu bukan berarti perbaikan yang di luar diri kita. Pak, kan masyarakat itu selalu kalimatnya sekeliling kita. Iya, tapi kalian bagian dari itu. Jadi kalau ingin memperbaiki masyarakat, membebaskan masyarakat, ya melalui diri kita pertama-tama. Kalau ingin memperbaiki masyarakat, ya kita harus jadi orang baik. Wong kita adalah masyarakat, dan masyarakat adalah kita. Aku dan kalian itu kan masyarakat. Jadi perbaikan masyarakat itu bukan memperbaiki sesuatu yang di luar diri kita. Sebenarnya yang diperbaiki ya diri kita. Nanti kalau aku memperbaiki diri, kamu memperbaiki diri, yang lain memperbaiki diri, ya masyarakat akan baik. Jadi jangan dibayangkan kebebasan sosial itu kita memberontak keluar, menghancurkan masyarakat, bukan itu. Tapi kita melakukan perbaikan demi perbaikan dan mengajak orang lain juga memperbaiki diri. Pada akhirnya akan lahir tatanan masyarakat yang ideal. Disitulah muncul nanti kebebasan sosial. Jadi kebebasan sosial itu ya bukan kemudian kita dijajah oleh masyarakat atau dipengaruhi sedemikian rupa oleh lingkungan, maka lingkungannya harus kita hancurkan. Bukan itu. Masyarakat itu ya kita sendiri. Lingkungan itu kan juga kita. Kita menganggap sekitar kita lingkungan, tapi bagi tetangga kita, ya kitalah lingkungan itu. Jadi sebenarnya perbaikannya ada di diri kita sendiri.